Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Sholli ala alaihi. alihi wa sahbihi wasallam. Izin bertanya sama Umi bisa? Boleh nggak? Oh, boleh. Dari siapa? Dari Fitri di Jakarta. Masya Allah. Semoga Buya dan Umi sehat walafiat semuanya. Amin. Dimudahkan Allahumma segala amin. urusannya, dunia akhiratnya, Baik. berkhusus urusan dakwahnya. Amin. Ya Amin, Rabbal Allahumma Alamin. amin. Baik, silakan langsung pertanyaannya untuk Umi. Assalamualaikum Umi sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senangnya. Umi, Ana mau tanya ya Umi ya. Jangan. Ini lebih ke perempuan banget kali ya. Jadi sebelumnya kan, alhamdulillah nih keponakan dua-duanya udah di Al-Bahjah, alhamdulillah. Jadi saya bisa lebih fokus untuk menata hidup saya sendiri gitu. Nah, kemarin tuh sempat ada ta'aruf gitu Umi. Dan sudah disetujui juga oleh sama guru gitu ya, alhamdulillah gitu. Dan tapi sampai sebelum proses menjelang menuju ke pernikahan itu, qadarullah ya ala kulli hal gitu, jadi memang nggak jadi gitu Umi. Nah, alasannya dari pihak laki-laki, alasannya nggak pede dan minder gitu Umi. Nah, padahal selama kenal itu ya hubungannya udah sangat baik, komunikasinya pun sangat baik, tapi memang sangat terjaga lah gitu. Yang ingin saya tanyakan Umi, beberapa teman itu ada pernah bilang, memang bukan teman dekat sih, tapi ada pernah bilang saya itu punya karakter yang sangat kuat. Saya itu nggak ngerti maksudnya apa gitu. Maksudnya karakter yang sangat kuat itu apa? Dan itu apakah itu merupakan suatu hal yang nggak baik, dan gimana caranya supaya, karena kalau saya merasa saya biasa-biasa aja gitu, dan kalau teman dekat karena mungkin memang udah tahu masing-masing ya, udah tahu wataknya masing-masing. Cuma saya kan untuk koreksi diri aja sendiri gitu, karena ini ada juga beberapa yang sedang mendekati, cuma giliran saya nyesrek, merekanya non muslim Umi gitu. Jadi masih ada kekhawatiran takutnya hanya ingin menikah aja gitu. Jadi mereka mau masuk Islam, tapi setelahnya takutnya akan kembali kepada agamanya gitu. Gitu. Kalau misalnya yang sebelumnya meskipun sudah tidak berhubungan, tapi alhamdulillah baik-baik aja sih semuanya. Dan kalau boleh tanya sedikit lagi Umi, itu endingnya kan nggak jadi Umi. Tapi alhamdulillah banget karena memang saya ikutin saran Buya ya, karena belum dan memang dari awal tuh nggak ada kecenderungan. Cuma karena saya tetap menjalankan pendekatan itu karena husnuzon dengan istikharah dari guru gitu nih. Nah, apakah dalam hati kecil saya tuh saya bersyukur gitu nggak jadi. Nah, apakah rasa itu termasuk suul adab Umi sama guru? Kalau misalnya memang iya, bagaimana caranya saya itu minta maaf sama gurunya, sama guru tersebut agar saya bisa dapat ridhonya lagi. Gitu aja Umi. Syukran, makasih. Aku nih kalau agak panjang. Syukran Buya. Syukran Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi jawabannya. Baik. Umi itu sebenarnya kalau mau jawab ada Buya tuh grogi lah kayaknya. Soalnya Umi kan ngambil ilmunya juga tuh dari Buya, jadi berasa nggak enak juga nih jawab. Buya, masih izin jawab, nanti kalau salah masih benerin ya. Baik ya, tadi dari pertanyaan itu kan artinya tadi disebutkan yang laki-laki sudah hampir jadi, tiba-tiba ada kegagalan karena katanya alasannya karakter terlalu kuat atau apalah. Intinya ya sebenarnya kalau masalah jodoh itu kan ya sudah ada Allah tentukan, artinya siapa yang menjadi pasangan kita, jodoh kita itu kan. Ya sebenarnya masalah apakah ini kalau memang misalnya sudah ada orang ingin mendekat kepada kita tiba-tiba kok gagal dengan alasan ya
Ya itu sebenarnya bukan ini ya, artinya memang ya subhanallah mungkin ada ketidaksrekan atau apa, hanya terkadang orang mungkin tidak bisa menyebutkan secara jelas gitu kan untuk menjaga hati semua, apa sebab misalnya yang awalnya sudah siap melangkah tiba-tiba menjadi mundur. Intinya nggak usah prasangka buruk gitu, artinya ya mungkin ya namanya hati nggak bisa dipaksakan, mungkin awalnya dia sendiri dari yang laki-laki memang punya niat baik untuk ke sana, tapi ya mungkin dalam perjalanannya ada ganjel atau mungkin ya subhanallah mungkin dengan istikharah ternyata mungkin dia ngerasa masih belum merasa mantap, akhirnya dia mundur, mungkin seperti itu. Kalau memang masalah karakter terlalu kuat, Umi tidak merasa itu sebagai suatu kekurangan, dan kalau misalnya ada orang laki-laki mundur dari melamar seorang wanita dikarenakan karakter wanita itu terlalu kuat, ya itu berarti laki-lakinya yang lemah kan begitu. Berarti pun tidak ada perlunya untuk kita teruskan berhubungan dengan laki-laki yang seperti itu. Jadi tetap prasangka baik, artinya kalau memang tidak jadi dengan yang ini, artinya mungkin Allah akan memilihkan yang paling baik, insya Allah di waktu yang paling tepat yang Allah tahu. Intinya kita tetap menjaga kehormatan, kemuliaan sebagai seorang wanita, artinya ketika ada seseorang yang mendekati seperti itu, tetap jaga kehormatan dan kemuliaan kita, jangan sampai ibaratnya dalam menunggu atau proses menunggu, dalam proses ketika kita mencari pasangan, akhirnya menjadi sebab kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin rumah tangga itu memang dari awal semuanya adalah baik dengan harapan nanti ke depannya akan terus baik. Adapun tadi kalau misalnya guru menjodohkan gitu kan, terus guru misalnya sudah merestui, tiba-tiba setelah itu ketika tidak jadi ada perasaan lega di hati kita. Sebenarnya ya kalau memang ketika guru itu menyarankan kepada seorang murid atau menyambungkan muridnya itu dengan seseorang, misalnya mencarikan pasangan untuk muridnya, maka sebenarnya tidak ada yang guru tuh memaksakan kehendak. Jadi guru tuh biasanya ya ada yang menawarkan, ada minta muridnya, guru nanti mengistikharoi. Ya kalau dilihat memang tidak ada alasan untuk menolak, maka guru pun akan memberi ajang jembar lah, maksudnya membuka jalan. Adapun kalau ternyata kita si perempuan misalnya Ukhti Fitri gitu ya merasa tidak sreg, seharusnya sampaikan saja gitu kepada guru gitu kan supaya nyaman. Artinya kita pernikahan tuh bukan uji coba. Ketika hati tidak sreg, ketika hati merasa belum siap untuk melangkah itu kok begitu berat, kita coba istikharah masih berat, walaupun ya bisa memang sebenarnya ada kadang beberapa murid tuh yang memang benar-benar sudah pasrah kepada guru, benar-benar lepas apa kata guru, kadang tidak ngikutin, tapi kan ya sebenarnya guru sendiri pun tidak pernah memaksakan. Ya kami sendiri tahu, Buya sendiri sering sekali menjodohkan anak-anak murid kita sendiri pun kita tahu prosesnya, tidak pernah ada memaksakan anak-anak murid itu untuk kalau Buya bilang dengan si fulan harus jadi itu enggak, kita tawarkan karena yang akan menjalani ini adalah anak-anak murid tersebut, sehingga kenyamanan hati, kelapangan hati itu memang sangat penting sekali supaya nanti dalam menjalani pernikahan tuh akan masuki pernikahan tuh dengan nyaman, dengan riang, sehingga nanti semuanya menjadi enak. Karena apapun ya jangankan apalagi ini urusan pernikahan yang ini nanti berkaitan masalah hati atau apa, pekerjaan saja yang kadang orang nggak mesti harus pakai hati. Tapi ketika misalnya ada hati merasa nyaman di situ, semua pun akan menjadi ringan. Begitupun pekerjaan ringan, kalau sudah hati nggak nyaman akan terasa berat. Apalagi ini adalah pernikahan. Jadi seperti itu, ya. Jadi tidak, kalau memang ternyata gagal, lalu Ukhti tidak merasa kok ada perasaan lega, ya artinya memang apakah ini masuk usul adab, nanti Buya deh yang nambahin. Intinya seperti itu ya, insya Allah semua guru itu selalu menginginkan yang terbaik untuk muridnya, tapi tidak akan pernah memaksakan kehendak dalam ketika mereka memberikan arahan atau apapun kepada murid. Jadi seperti itu. Allah alam bisawab. Syukran katsiran Umi atas jawaban-jawabannya. Buya nambahin Buya. Tafadhol Buya, jika ingin ada yang ditambahkan. Masya Allah, subhanallah. Dan memang sebaik-baik cara adalah yang sudah ditempuh dari Ukhti Fitri tadi. Minta petunjuk kepada guru, ajar. Kemudian setelah itu guru beristikharah. Dan itu adalah termasuk bagian daripada istikharah seorang guru. Sehingga dibatalkan sebelum waktunya. Itu bagian daripada istikharah. Sebab istikharahnya seorang guru bunyinya adalah, jika ini baik mudahkan, kalau tidak hentikan. Ternyata dihentikan itu yang terbaik buat Anda. Itulah cara membangun hati aku husnudzon. Kemudian kalau ternyata tidak jadi, tidak ada su'ul adab kepada seorang guru, karena yang ngatur Allah. Itu bukan main-main dari Anda, tidak dianggap sebagai su'ul adab, tidak dianggap sebagai kurang ajaran.
Dan semoga setelah itu ada yang datang kepada Anda, seorang laki-laki yang soleh, yang baik, yang lembut, dan bisa menjadikan sebab kebahagiaan dunia akhirat. Insya Allah seperti itu.